Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Darmawan. Hari ini saya berada di Cipageran, Kota Cimahi. Ya, ini kelurahan paling tinggi di Kota Cimahi. Saya mengunjungi sosok yang luar biasa, dikenal di Kota Cimahi sebagai pegiat ketahanan pangan dan banyak hal lainnya yang semua irisannya dengan lingkungan hidup. Untuk kali ini kita akan mengambil tema berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Nanti kita melihat dari beberapa sisi. Saya perkenalkan ya, Pak Arief Purnomo. Siap. Apa kabar Pak Arief Purnomo? Alhamdulillah sehat Kang Wahyu. Saya senang sekali berada di sini karena ini merupakan kegiatan kita bicara di katakan ruang publik ya. Dan alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan untuk bersama Pak Arief Purnomo melakukan podcast ini di rumah beliau ya, di Cipageran. Nah, Pak Arief Purnomo, saya kira kita perlu mengenal dahulu nih Pak Arief Purnomo lebih jauh ya. Dan kami masyarakat Kota Cimahi mengenal Pak Arief dengan banyak ragam kegiatannya yang sangat konstruktif, sangat positif untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga Pak Arief Purnomo juga mendapatkan banyak katakan prestasi ya, diakui oleh banyak pihak dari beragam level. Nah, untuk yang nampak di sini adalah sebagian saja Pak ya yang Bapak dapatkan, dan juga ada hal-hal yang nanti Bapak sampaikan. Monggo ceritakan lebih jauh tentang baik tentang Pak Arief Purnomo sendiri maupun apa yang sudah dilakukan dengan nama Gemi Pak ya. Monggo silakan. Ya. Terima kasih Kang Wahyu atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arief Purnomo. Saya kebetulan sebagai Ketua RT 4 RW 18 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Sekaligus juga sebagai inisiator dan Ketua Gemi 0418. Gemi itu Gerakan Ekonomi Mandiri Warga RT 4 RW 18 Kelurahan Cipageran. Gemi ini hadir di masa pandemi. Ya. Jadi pada saat orang bingung mau ngapain, saya mengajak warga dengan segala macam kesibukannya, dan kita juga agak shock ya, sosial shock mungkin ya, karena kita tahu-tahu disuruh diem di rumah selama 6 bulan, nggak boleh kemana-mana, bingung mau ngapain. Pemerintah mah nggak tahu ya, ada konflik-konflik kecil di lingkungan gitu kan, antara bapak dengan anak yang tadinya ketemunya cuma berapa jam, sekarang ketemu 24 jam di rumah kan, jadi bingung mau ngapain gitu kan. Akhirnya saya punya inisiatif, ya sudahlah saya kumpulin warga ini, yuk daripada kita bingung mau ngapain di rumah. Dan pada saat pandemi itu ternyata 2 hal penting yang terjadi. Yang pertama adalah adanya penimbunan sampah yang luar biasa. Karena apa? Karena masyarakat itu belinya online, semua transaksi serba online, makan online, belanja online, semuanya online, sehingga sampah ada di mana-mana. Yang kedua, banyak terjadi konflik-konflik keluarga karena sebagian kakaknya, kepala keluarganya itu tidak bekerja lagi. Sebagian kepala keluarganya itu kehilangan mata pencaharian. Atau kekurangan mata pencaharian, yang tadinya bekerja selama sekian jam karena dia bekerja di pabrik, terpotong jadi sekian kan. Jadi tingkat stres mulai naik, mulai timbul konflik-konflik. Nah, saya mencoba mencari solusi. Solusinya adalah membuat sebuah gerakan yang tujuan utamanya, visinya adalah membangun kebersamaan dalam keberagaman untuk menciptakan sebuah usaha demi ketahanan pangan warga. Kenapa keberagaman? Karena kita masyarakat yang beragam. Kita agamanya berbeda-beda, sukunya macam-macam gitu kan. Tapi kita tidak mempertentangkan itu, tapi kita membuat sebuah konsep usaha untuk ketahanan pangan warga. Wah, sebagian warga bilang terlalu muluk-muluk ketahanan pangan warga. Tapi bisa kita realisasikan. Akhirnya dengan kas RT yang ada, kita membuat kolam ikan lele. Itu tahun 2020 Pak ya? Itu pas pandemi tahun 2020 2020 awal ya. Dan kita bisa realisasikan sekitar bulan Oktober 2020. Makanya kita ulang tahun kita itu tanggal 11 Oktober 2020. 11 10 2020 gitu. Angkanya cakep ya, 11 10 gitu kan, 20 20. Katanya itu memang angka untuk alam gitu. 1 dan 2 itu angka untuk alam gitu. Akhirnya kita membuat peternakan lele. Nah, pada 3 bulan pertama, alhamdulillah kita panen perdana Januari 2021.
yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi. Wow, mantap. Ya, Asda 2 Cimahi waktu itu juga hadir, Pak Ahmad Nuryana waktu itu ya. Nah, hasil pertama panen kami itu kami bagi gratis kepada seluruh warga, lele itu. Jadi ternyata kita bisa membuktikan tuh ketahanan pangan warga. Kenapa? Kita bisa membagi lele gratis kepada seluruh warga sekomplek Cipageran Asri RT 4 RW 18. Ada 56 KK. Kita bagi, 1 KK itu per kilo. Tadi Per 1 kilo. kasnya berapa Pak di awal Pak di kas RT-nya? Kasarnya 9 juta. 9 juta. Oke, lanjut Pak. Monggo. Dari angka 9 juta itu kita membuat sebuah konsep itu gitu kan ya. Muluk-muluk iya, tapi ternyata bisa kita buktikan. Kenapa? Karena basic awalnya adalah pemberdayaan. Jadi semua kami bangun sendiri. Kita membuat kolam lele, kita bikin sendiri seluruh warga. Akhirnya kita juga tahu, oh Bapak A itu punya keahlian membuat bata pondasi bata gitu kan. Bapak yang lain bisa pakai bajaringan gitu. Wah, kolaborasi ini. Bajaringan, kolaborasi akhirnya jadilah. Jadi saya sebagai ketua RT membangun itu semua. Akhirnya menyatu di situ. Jadilah dengan hanya 9 juta tadi ya Pak? Dengan 9 juta kita jadi 3 kolam. Wow. 3 kolam lele ya, 3 kolam lele. Ukuran 2x3 dan 3x4. Jadi ada 2x3-nya itu ada 2, 3x4-nya ada 1. Awal mula kita panen itu sekitar 70 kilo yang kita panen. 70 kilo itu kita bagi habis kepada seluruh warga. Lah, berarti lelenya nggak ada lagi dong kalau gitu? Kan kita masih punya 2 kolam yang lain. Oh ya, 1 kolam yang Satu kolam yang kita panen perdana 1 kolam, terus 2 kolam yang lain itu 2 minggu berikutnya panen itu kita jual. Dengan harga 20.000. Jadi kalau warga mau beli boleh 20.000. Meskipun di pasar 30.000, 28 ya. Bahkan angka tertinggi 32, tapi kita jual cuma 20.000 ke warga. Itu terus kemudian setelah berjalan waktu 4 bulan kok tekor ya. Kasihnya nombok ada malah. Ada tekornya juga. Kenapa? Karena ini lele kita kasih makan ke warga, jadi harus benar-benar pengelolaan pakannya benar gitu kan. Jadi kita hanya ngasih makan dengan pelet saja, tidak dengan yang lain. Ternyata dengan pelet saja itu kita minus sekitar 1 juta. Untuk 1 kolam. Oh, kalau ada 3 kolam berarti lebih dong? Lebih dari 3 juta kan gitu. Wah, tantangan ini buat tantangan. Akhirnya saya harus berpikir keras gimana caranya. Akhirnya kami punya inisiatif hasil browsing dan sebagainya. Ternyata pakan yang bagus itu maggot. Mulailah kita berpikir, ayo kita bikin maggot. Duitnya dari mana? Waduh, ya sudah kita jual lele dulu. Terus kita minta bantuan ke warga sekitar membuat kandang lalat yang kita buat itu dari bambu semuanya. Dari bambu semuanya, terus kemudian uang yang ada kita belikan asbes, akhirnya jadilah dan kita dibantu oleh Pak Lurah, waktu itu Pak Ruli Sulfanurida itu bapak kita ya. Akhirnya kita diperkenalkan tuh sama Dinas Lingkungan Hidup. Mulailah dinas masuk, kita disupport sama Dinas Lingkungan Hidup. Akhirnya kita serius menangani sampah. Wah, kalau gitu perlu penanganan serius. Akhirnya kita bentuk tim pengelolaan sampah. Jadi namanya Rumah Maggot. Jadi di dalam strukturnya GEMI itu ada 4 lembaga. Apa saja Pak? Ada kelompok wanita tani, ada kelompok budidaya ikan ya, Pokdakan. Itu di bawah binaan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi. Terus kemudian kelompok wanita tani, jadi ibu-ibunya juga kita berdayakan. Terus ada juga Rumah Maggot, itu di bawah Dinas Lingkungan Hidup, sama satu lagi itu Rumah Sampah. Di bawah siapa Pak itu? Itu di bawah Lingkungan Hidup juga. Jadi dua dinas. Bidang itu di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Terus kemudian rumah sampah ini yang mengelola khusus untuk anorganiknya. Jadi warga itu kita edukasi, kita kerjasama sama Dinas Lingkungan Hidup, kita edukasi 400 KK di Kompleks Cipageran Asri ini. Terus kita bagi ember satu-satu. Kalau ember ini untuk yang organik, yang setiap hari kita tarik. Ya, akhirnya kita dibantu sama Dinas Lingkungan Hidup itu motor sampah. Motor sampah itu setiap hari keliling narikin sampah-sampah organiknya ke semua KK di sini. Nah, yang anorganiknya warga nyetor sendiri setiap hari Selasa dari jam 8 pagi sampai jam 10. Diserahkan ke kita. Jadi kita punya pusat pengelolaan anorganiknya. Yang ngelola ibu-ibu.
Nah, dari anorganik itu kita jadikan tabungan warga. Jadi setiap tahun itu warga mencairkan tabungannya 1 minggu sebelum Lebaran. Oh, jadi mereka semacam punya uang kaget lah begitu Uang pada kaget saat ya, uang Lebaran. belanja lah ya, uang lebaran, uang lebaran. Ada yang dapat 350, yang terendah 10.000. Yang protes lah, kenapa saya cuma 10.000 lah, setoranmu sampah berapa gitu kan. Kalau setoran sampahnya cuma sekilo ya 10.000 lah gitu kan. Jadi itu dikelola. Jadi itu yang jadi akhirnya kita membangun sebuah komunitas dan di luar perkiraan kita dua manfaat utama adalah kalau kita mengelola maggot. Yang pertama, maggot itu bagus untuk pakan lele. Ya, jadi bisa menghemat dari Pakan. sebelumnya yang pelet itu Pak ya. Jadi kita akhirnya menghemat itu 50%. Wow, Ya, besar sekali. setelah kita hitung itu FCR kita 1,1. Jadi apa yang kita tebar itu ya itu yang kita Jadilah. panen. Itu dan faktanya memang dengan maggot itu kita bisa membuktikan keuntungan kita naik 50%. Jadi tadinya rugi 1 juta sekian, itu malah untung sekitar 900.000. Oh, alhamdulillah dalam satu kolam. Satu cycle ya, satu kolam itu. Ya. Kenapa hanya 900.000? Ya karena sebagian kita bagi kepada masyarakat. Oh, kan, gitu. iya, Jadi iya, iya. unsur ketahanan pangan kita tidak berkurang sampai sekarang. Jadi tetap kita lakukan itu gitu. Nah, efek yang lain ternyata maggot itu bagus karena kandungan protein hasil penelitian ITB. Kita kerjasama sama ITB ya. Diteliti sama ITB itu kandungan proteinnya maggot kami itu 47,4%. Ya. Setelah sekian bulan kemudian kita coba ini pindah ke Universitas Parahyangan. Kita juga kerjasama sama Prof. Yudi Reti ya. Karena salah satu komunitas kami Alexius Aben, Pak Alexius Aben yang asli dari Labuan Bajo itu tim ahli kami gitu kan, yang orang Parahyangan. Jadi kita bisa dikenalkan sama Prof. Yudi Reti karena ditelitilah kandungan maggot kita itu 50,2%. 50, kepalanya 5. Ini suatu hal yang luar biasa untuk protein sampai 50 itu. Kita juga kaget. Ya. Ternyata setelah kita cek itu kandungan pakan di dalam maggot kami adalah sayuran, bukan sayuran ya, SOD ya, sampah organik dapur sama sampah rumah makan. Dan itu yang angkanya tinggi. Pada saat kita lakukan dengan dari DLH itu bantuan sampah dari pasar, itu protein kita jadi rendah. Dan kadar kematian kita tinggi. Karena ternyata sayuran Indonesia itu banyak mengandung zat kimia tertentu yang sifatnya pupuk gitu. Buatan. Jadi pupuk-pupuk insektisida dan sebagainya itu juga banyak membunuh maggot-maggot kita gitu. Jadi ini semacam harus ekstra membersihkannya ekstra. Pemahaman dalam hal ini jadi harus kita fermentasi dulu. Itu manfaat yang akhirnya dua manfaat itu yang kita dapetin dan akhirnya luar biasa. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami setiap bulan itu mengelola sekitar 20 sampai 25 ton sampah organik masuk yang dimanfaatkan untuk sebagai proses budidaya maggot ini. Betul. Luar biasa. 20 sampai 25 ton per bulan. Angka tertinggi pernah kita capai itu 36 ton pada saat Sarimoti kebakaran. Baru-baru ini kan ya, bulan Agustus yang lalu. Bulan Agustus September itu serapan sampah kita itu 36 ton. Dan itu bisa semua Alhamdulillah digunakan untuk maggot tadi ya? Termakan semua. Jadi konsep magotisasi sampah itu sebetulnya buat kami ya, itu yang paling efektif dibanding dengan composting. Kalau kita berbicara organik ya. Nah, dua hal penting ya, tadi Bapak sudah sampaikan dan kita memahami sekarang bahwasanya ada hal yang menarik dari maggot ya. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya tentang bagaimana detail maggot ini dan juga produk-produk turunan yang dihasilkan dari budidaya maggot ini. Kita nantikan.